فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iqra'ul bab tafsirut tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Akhrajahu Muslim. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada masail yang disebutkan oleh Syekh, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan kita dalam bab ini. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, fihi masail, fihi akbarul masaili wa ahammuha. Ya, pada bab ini terdapat perkara terbesar dan yang paling pentingnya. Apa itu? Wahia tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah, yaitu terkait tentang penafsiran tauhid dan penafsiran syahadah la ilaha illallah. Karena asy-syahadah al di sini ahdiyah, maksudnya asy-syahadah la ilaha illallah. Nah, kenapa dikatakan di sini akbarul masail wa ahammuha? Itu perkara yang paling besar dan paling pentingnya. Kenapa? Karena dibangun di atas keilmuan tentang makna tauhid, pernyataan dan persaksian seseorang hamba bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu, harus mengilmui. Dan di antara ilmu mendasar yang harus diilmui tentang la ilaha illallah adalah mengetahui tafsirnya, mengetahui maknanya. Nah, yang penafsiran tauhid harus terwujud padanya dua perkara. Nah, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Ini harus betul-betul dipahami bahwasanya ketika kita mau menafsirkan tauhid harus terkumpul padanya dua perkara ini. An-nafyu maksudnya yaitu meniadakan keilahian dari semua perkara selain Allah. Kenapa? Karena semua selain Allah tidak berhak untuk diibadahi.
Ini diistilahkan dengan apa? An-nafyu. Kemudian yang kedua al-itsbat, yaitu itsbatul uluhiyah lillahi wahdah, yaitu menetapkan keilahian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Makanya didatangkan ayat maupun hadis akhwan yang terkandung padanya hal tersebut. Apakah itu terkait dengan penetapan ilahiyah ataukah apa? Peniadaan ilahiyah dari segala sesuatu selain Allah. Qala bayyanaha bi umurin wadhihah. Minha ayatul Isra, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan perkara-perkara yang sangat jelas. Di antaranya ayat pada surat Al-Isra. Yang dimaksud apa ini ayat di surat Al-Isra? Indak ya Talha. Pada bab ini ayat yang mana? Nah, yaitu ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikin alladzina yad'una as-salihin. Allah Subhanahu wa taala jelaskan padanya bantahan atas orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada orang-orang saleh. Loh, kok ayat ini terkait penyembahan terhadap hamba-hamba yang saleh? Hal ini bisa kita ketahui dari sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, yang diriwayatkan dari siapa, Kashfi? Taib. Nah, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengisahkan tentang kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin fa aslamal jinniyun walam yash'urul ins yaitu ada sekelompok dari kalangan manusia menyembah sekelompok dari kalangan jin. Kemudian ternyata para jinnya ini masuk Islam dalam keadaan manusia yang menyembahnya tidak menyadarinya. Berarti padanya bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyembah orang-orang saleh. Kenapa? Karena tidak pantas hamba itu diserahkan kepadanya peribadatan, sebab mereka sendiri saja sedang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah. Mereka berharap rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan takut dari azab. Fa fiha bayanu anna hadza huwa syirkul akbar, dan padanya terdapat penjelasan bahwasanya ini adalah syirik akbar. Nah, kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Sedangkan mereka ulaikal ladzina yad'un beribadah secara umum atau apa meminta-minta kepada para jin yang mereka sembah itu. Dan memalingkan peribadatan kepada selain Allah itu adalah syirkul akbar. Jika siapa saja yang berdoa memintanya kepada selain Allah, misalnya kepada para jin, wahai jin fulan, berikanlah aku rezeki yang banyak. Ini syirik apa? Muhammad aja. Syirik akbar. Kenapa? Karena berdoa kepada selain Allah, meminta hajatnya, padahal hajat tersebut tidak mampu memberinya kecuali Allah. Taib. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala akan memerinci terkait permohonan seorang hamba kepada makhluk. Yang pertama yang disebutkan tadi yang sifatnya syirik akbar,
yaitu dia di mana memohon kepada makhluk. Naam, pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Maka kalau terjadi seperti ini, jatuhnya dalam syirik akbar. Atau memohon kepada makhluk yang tidak memenuhi kriteria hayyun hadirun. Nah, meminta pada makhluk yang tidak hidup, yang sudah mati. Atau meminta kepada makhluk yang tidak hadir atau tidak memiliki hukum hadir, yang tidak ada di tempatnya. Misalnya, nah, syekhnya berada di luar negeri, kemudian dia membisiki, ya Syekh fulan, tolonglah aku dari para preman ini. Misalnya, ini jatuh dalam syirik akbar. Nah, nggak ada hubungan atau memanggil arwah para wali dan seterusnya. Adapun yang kedua, akhwan, yang sifatnya boleh apabila memohonnya kepada makhluk terpenuhi padanya 3 kriteria, yaitu memohonnya pada orang yang hidup, kemudian yang kedua pada yang mampu, yang ketiga pada yang hadir, ada di situ. Diistilahkan oleh para ulama dengan hayyun qadirun hadir. Apabila meminta kepada yang seperti ini, hayyun qadirun hadir, maka perkaranya mubah. Tapi kapan saja tidak terpenuhi kriteria tadi, maka jatuhnya dalam apa? Bisa terjatuh dalam syirik akbar. Seperti misalnya berdoa kepada mayit, minta kepada si mayit, syirik akbar ini. Meminta kepada yang tidak mampu, kalau meyakini bahwasanya dia mampu melakukan itu padahal itu kekhususan Allah, maka jatuh dalam syirik akbar. Minta kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan, karena perkara itu hanya Allah saja yang mampu. Minta diberi rezeki, minta diselamatkan, minta diberi keturunan dan seterusnya. Ini pada surat Al-Isra, ulaika alladziina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yang menunjukkan dipersyaratkannya apa? Persyaratkannya bara'ah. Harus apa? Meniadakan uluhiyah dari segala sesuatu selain Allah, karena mereka sama-sama hamba. Wa minha ayatu bara'ah, dan diantaranya pada ayat di surat Al-Bara'ah. Yang dimaksud mana, Ilhan? Pada surat Al-Bara'ah yang mana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat itu bahwasanya ahlul kitab itu siapa saja, Faiz? Ahlul kitab mencakup Yahudi dan Nasara. Diterangkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan para rahib mereka, yaitu pendeta-pendeta ahli ibadahnya, sebagai rabb-rabb selain Allah. Naam. Dan ini jelas menunjukkan apa? Menunjukkan penentangan terhadap tauhid, yaitu bertentangan dengan tauhid. Karena seorang untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Dan kesyirikan yang terjadi di sini adalah dari sisi ketaatan, syirkut ta'ah.
karena mereka mentaati rahib-rahib dan ulama-ulamanya secara mutlak. Taib, apa yang Allah haramkan seandainya dihalalkan oleh rahibnya, mereka ikuti si rahib. Nah, penghalalan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya pengharaman apa yang Allah halalkan. Dan ini dikatakan ibadah kepada mereka. Dikatakan mereka telah menjadikan Rabb selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilaha wahida, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya bahwasanya mereka itu tidaklah diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah yang satu. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ma'anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama'i wal 'ubbadi fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Bersama dengan penafsiran dari ayat tersebut di mana orang-orang ahlul kitab dikatakan telah menjadikan pendeta dan ahli ibadahnya atau ulamanya sebagai Rabb selain Allah, maksudnya adalah apa? Adalah taat secara mutlak pada mereka. Maka ditegaskan di sini bersamaan dengan penafsiran ayat tersebut yang tidak ada iskal padanya tentang apa? Ketaatan terhadap ulama dan ahli ibadah pada perkara maksiyah. Ini bentuk syirik, syirkut ta'ah. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka ini telah menjadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai Rabb. La du'a'uhum iyyahum, bukan maksudnya bahwasanya ahli kitab tersebut memohon, berdoa, beribadah kepada apa? Beribadah pada pendeta-pendetanya, tidak. Tapi ayat ini berkaitan dengan ketaatan orang-orang Yahudi dan Nasara kepada pendeta maupun ulamanya pada kemaksiatan. Itu pengharaman apa yang Allah halalkan dan sebaliknya. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Juga di antara penafsiran tauhid yang dijabarkan pada bab ini yaitu terkait perkataan Al-Khalil alaihi salam terhadap orang-orang kafir. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ini sangat jelas ayat ini menafsirkan makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah harus terkandung padanya bara'ah dari segala apa yang diibadahi selain Allah, kemudian menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya pantas diserahkan untuk Allah saja. Fastathna minal ma'budina rabbah. Sehingga Ibrahim alaihi salam mengecualikan dari semua yang diibadahi tersebut hanya Allah saja yang pantas untuk diibadahi. Wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalata hiya tafsiru syahadati alla ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya bara'ah ini yaitu berlepas diri dari syirik dan berlaku syirik. Kemudian muwalah, memberikan loyalitas, memberikan walaknya, rasa cinta, pembelaan dan pertolongan. Itulah penafsiran syahadah la ilaha illallah. Karena kita harus membela, memberikan walak kepada tauhid dan para pengemban tauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu bahwasanya itu merupakan penafsiran dari syahadah la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Faja'alaha ay ja'ala la ilaha illallah. Allah jadikan la ilaha illallah tersebut sebagai kalimah baqiyah, kalimah yang senantiasa ada. Fi aqibihi, pada anak keturunannya terjaga, kawan. Karena Ibrahim adalah abul muwahhidin, bapaknya para pengemban tauhid. Taib.
Dari hadis ini jelas bahwasanya tauhid harus terkumpul padanya nafi dan itsbat. Wa dzakara subhanahu an hadhil bara'a wa hadhil muwalah hiya tafsiru syahadati alla ilaha illallah faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ini jelas. Wa minha ayatul baqarati fil kuffar alladziina qala Allahu fihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan antaranya pula ayat pada surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah katakan tentang mereka wa ma hum bikharijina minan nar, mereka itu tidak akan keluar dari neraka. Yaitu orang-orang yang apa? Menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Nah, kemudian diterangkan tentang tabarruknya, berlepas dirinya taib yang diikuti terhadap orang-orang yang mengikutinya. Kemudian angan-angan seandainya mereka bisa kembali akan berlepas diri dari menjadikan tandingan selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan abakadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin wa ma hum bikharijina minan nar. Ya, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Taib itu rangkaian ayat mulai dari 165. Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Kemudian 166 berlepas dirinya mereka di hari kiamat. Intabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Hubungan sudah terputus semuanya. Kemudian wa qala alladzina taba'u law anna lana qarrah fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Berangan-angan kalau dikembalikan ke dunia mau bara'ah, tapi tidak ada faedah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Allah tunjukkan itu ya perbuatan-perbuatan mereka sebagai kesedihan, penyesalan mereka sendiri. Dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Menunjukkan apa? Mereka terjatuh dalam syirik akbar, kekal di dalam neraka. Nah, dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah sebutkan bahwasanya mereka itu mencintai andad, yaitu tandingan-tandingan yang mereka ada-adakan untuk Allah. Mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Ini juga menunjukkan kalau mereka itu mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Cuman kecintaan itu mereka syirikkan. Selain mencintai Allah, mereka juga mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Ini. Makanya hal itu walam yudkhilhum fil Islam. Hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan ini penafsiran tauhid yang sekuat. Bahwasanya berarti tidak cukup hanya seorang mengaku beribadah kepada Allah. Mengaku mencintai Allah begitu saja. Tapi kecintaan tersebut juga dia serahkan kepada selain Allah. Tapi dia harus berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah dengan membenci, memusuhi segala sesuatu yang dijadikan tandingan-tandingan untuk Allah.
Nah, orang-orang itu saja mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, tapi tidak dikatakan masuk Islam. Kenapa? Karena menyekutukan kecintaannya. Fa kaifa biman ahabban nidda akbara min hubbillah. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan itu lebih besar daripada kecintaan kepada Allah? Kalau sama saja yuhibbunahum ka hubbillah. Kalau kecintaannya sama saja sudah dikatakan syirik akbar dan tidak keluar dari neraka jahanam, terus bagaimana kalau kecintaan kepada selain Allah itu lebih? Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibb Allah. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak mencintai kecuali kepada tandingan-tandingan selain Allah? Nah, yang dicintai hanya tandingan-tandingan selain Allah saja dan tidak mencintai Allah. Tentunya lebih parah, kawan. Maka berarti di sini isyarat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang 4 pembagian. 4 pembagian terkait permasalahan mahabbah. Yang pertama, kawan, yaitu ahli tauhid. Siapa ahli tauhid? Yaitu mereka yang mencintai Allah dengan kecintaan yang murni. Kecintaan kepada Allah, kecintaan yang murni dan didahulukan atas segala sesuatu selain Allah. Ini ahli tauhid, an yuhibballah hubban asyad min ghairi. Kemudian yang kedua, kebalikannya, an yuhibba ghairallah ka mahabbatillah, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Ini syirik. Yang ketiga, an yuhibba ghairallah ashadda hubban min Allah, mencintai selain Allah lebih kuat daripada mencintai Allah. Ini lebih parah syiriknya. Kemudian yang paling parah yang keempat, an yuhibba ghairallah wa laisa fi qalbihi mahabbatun lillah, mencintai selain Allah dan tidak ada di hatinya itu kecintaan kepada Allah sama sekali. Maka ini kesyirikan yang paling parah. Jadi ini 3 tingkatan yang syirik, kemudian 1 yang ahli tauhid. Naam. Wa minha qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis apa ini? Syukran. Tariq bin Ashyam, rawahu Muslim. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Perhatikan, hadis ini termasuk di antara seagung-agung dalil yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Kenapa? Perhatikan. Fa innahu lam yaj'alit talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha, bal wala al-iqrara bidzalik, bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Nah, saya perhatikan kalimat yang panjang ini, ikhwan, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, hadis ini termasuk hadis yang paling agung menjelaskan tentang makna tauhid. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan sekedar mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu sebagai apa? Asiman liddam wal mal. Sebagai apa? Pencegah untuk sebagai penjaga darah dan hartanya. Sebab terjaganya darah dan hartanya tidak cukup hanya sekedar pengucapan la ilaha illallah. Demikian pula yang kedua, tidak menjadikan sekedar mengetahui maknanya saja bersama dengan pelafatan. Tidak cukup. Bahkan juga tidak cukup hanya sekedar pengikraran. Tidak cukup pula hanya sekedar hanya beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya. Tapi di sana harus ditambahkan
satu perkara penting, yaitu apa? Kufur bima yu'badu min dunillah. Nah, jadi tidak terharamkan, tidak terjaga harta dan darahnya sampai ditambahkan kepadanya kufur bima yu'badu min dunillah. Harus kufur, harus berlepas diri, mengingkari semua apa yang diibadahi selain Allah. Maka ditambahkan dalam hadis, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Tidak cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup sekedar tahu maknanya, tidak cukup sekedar hanya ibadah kepada Allah, tapi harus ditambahkan padanya kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Harus ada apa? Nafyu wal itsbat. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu waladamu. Sehingga siapa saja yang ragu-ragu, akhwan, ragu-ragu tentang apa? Tentang batilnya Lata Uzzamana misalnya, atau tawakaf, dia tidak bisa menentukan pilihan, maka tidak haram harta dan darahnya. Itu maksudnya tidak terjaga harta dan darahnya. Dia masuk dalam deretan orang-orang kufar yang boleh diperangi. Fayalaha min mas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha. Betapa besarnya permasalahan ini dan betapa tingginya. Wa yalahu min bayanin ma'awdahahu. Betapa jelasnya penjelasan ini. Wa hujjatin ma'aqta'aha lil munazi'. Dan betapa kuatnya hujjah ini yang bisa memutuskan dan membungkam orang yang mau mengingkarinya atau mau mendebatnya. Kalau kita pahami penjelasan ini, akhwan, kan sangat jelas, sangat gamblang bahwasanya tafsir tauhid atau tafsir syahadah la ilaha illallah itu intinya harus terkumpul dua hal pokok, yaitu an-nafyu wal itsbat. Ini inti yang ingin ditekankan oleh Syekh. Sehingga tidak sekedar ibadah pada Allah saja, kemudian syirik juga jalan, tapi harus berlepas diri, meniadakan dan membenci segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kemudian menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah saja. Itu intinya. Dan kalau kita pahami ini, sungguh akhwan, seorang akan sangat mudah untuk meruntuhkan syubhat-syubhat yang ditantangkan oleh kuburiyun, orang-orang sufi, na'am, dan yang lainnya, dengan alasan mereka membaca la ilaha illallah ribuan kali. Tapi kapan saja mereka menyekutukan Allah, baik dalam kecintaan atau dalam ketaatan, nah, mereka telah terjatuh dalam syirik akbar. Taib, barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai dari bab yang keberapa ini? Kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta